Di saat anak muda seusianya sibuk mengejar pengakuan di dunia maya, Sahdan justru mengambil tanggung jawab yang jarang dilirik generasinya. Pemuda asal Jakarta Utara ini memilih jalan pengabdian menjadi seorang ketua RT. Jabatan bagi Sahdan bukan sekadar urusan administrasi. Ia sering merasa resah dengan fasilitas warga di kawasan tempat tinggalnya, terutama jalanan yang rusak. Baginya, menunggu bantuan terkadang terlalu lama bagi warga yang setiap hari melintas. Dengan menggunakan dana RT, ia turun langsung mendanai sekaligus memimpin perbaikan infrastruktur secara mandiri. Semua demi kenyamanan dan keselamatan warganya. Tak berhenti di situ, ia secara rutin menyalurkan bantuan pangan, memastikan tidak ada satupun tetangganya yang merasa berjuang sendirian di tengah kerasnya ibu kota. Sahdan adalah bukti nyata bahwa jiwa kepemimpinan tidak mengenal batasan usia. Di tangannya, jabatan terendah dalam pemerintahan ini berubah menjadi aksi solusi yang nyata. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ngambil hikmah dari tokoh luar biasa inspiratif. Ini masih muda banget, umur 20 tahun. Namanya Sahdan Arya. Halo. Udah jadi RT dari umur 19. Dan semua gajinya disumbangkan untuk perbaikan desa di RT-nya. Ya, Jakut nih, Koja, anak Pulau Badak Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Syahdan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kakak ya, alhamdulillah. Ya Allah, saya 34, tahun ini 35. Amat sangat lebih tua ya, Insya Allah. 15 tahun berarti ya? Iya, ya Allah. Udah jadi RT dari umur 19. 19 tahun. Kronologinya gimana sampai kepilih jadi RT itu? Awalnya sih sebenarnya kita ini sebagai anak-anak muda yang ya aktif di lingkungannya. Terus karena RT yang sebelumnya ini pengen anak-anak muda yang maju. Akhirnya kita sahabat kan bertiga nih. Akhirnya majulah bertiga, pengen bersaing, pengen nyalon. Yang menang ya jadi ketua RT lah. Tapi karena pada saat itu ada paslon lain yang umurnya udah 50-60 ke atas. Oh, yang lebih senior. Yang lebih senior, ya akhirnya terpaksa saya lah yang dicalonin. Iya, jadi dari yang 3 itu dijadikan 1 saja bersaing dengan si calon yang lain. Calon yang lain. Jadi waktu pemilihan itu ada berapa kandidat sebetulnya? Waktu itu sebenarnya pada saat itu 3, cuma yang 3 satu paslon. ini udah mengundurkan diri, jadi berdua sama saya doang. Tinggal berdua. Iya. Dan itu ada benar-benar kayak penyampaian program ditontonin rakyat gitu. Pasti dong, karena kita ya perlu kampanye juga. Sebenarnya sama kayak waktu pemilihan presiden. Gitu juga ya. Harus Cuman ada ini skala kampanyenya. RT. Ini skala RT. Jadi tetap ada nyoblosnya juga. Tetap ada coblosannya juga. Terus waktu itu kepaksa atau emang pengen juga sampai akhirnya waktu maju jadi paslon? Waktu itu ya karena kepengen juga sebenarnya, karena kan Penasaran ya, ini penasaran. tantangan nih. Pengen nyari pengalaman juga sebenarnya sih, karena nggak pernah berorganisasi. Sekalinya organisasi dikeluarin waktu jadi OSIS. Jadi ya udahlah sekalian mumpung aktif juga di wilayah, ya udahlah sekalian aja lah jadi ketua RT gitu, jadi pengurus di wilayah. Dan masih kuliah sampai hari ini? Masih kuliah sampai saat ini. Oh, jadi waktu dilantik itu ya masih mahasiswa gitu? Masih mahasiswa semester 4. Jurusan? Jurusan teknik industri. Masya Allah. Iya. Nah, terus akhirnya menang berapa itu kampanyenya? Berapa persen pas pemilu? Waktu itu sih total 80% lebih ya. Dari 145 suara itu saya dapat 126 suara. Masya Allah. Paslon lainnya cuma 18 suara. Masya Allah. Programnya apa emang yang disampaikan sampai menang jauh gitu? Wah, programnya pokoknya keren deh. Sangat membantu pokoknya bagi warga di sana. Yang paling disukain rakyat apa programnya? Program yang paling disukain ya tentu kalau untuk bapak-bapak nih ya yang paling disukain. Kita bangun pembangunan jalan. Nah, kalau ibu-ibunya kita bagiin paket sembako setiap menuju bulan Ramadan. Makanya kemarin habis bagi-bagian sembako. Terus juga ada yang lainnya seperti kita dana sosial buat yang sakit atau yang meninggal. Terus juga kita memperketat keamanan. Ya sebenarnya basic tapi ya dibutuhkan sama masyarakat sih. Budgetnya dari mana? Buat beli sembako, benerin jalan, nyemen aspal segala macam. Kalau di RT itu kan, apalagi di DKI Jakarta ya, dia kan ada biaya operasional. Oh, jadi Pak RT itu dapat gaji? Sebenarnya bukan gaji, bukan untuk pribadi, tapi untuk wilayah. Oh, ada cair tuh dari atas. Ada cair dari atas, tapi banyak RT yang disalahgunakan nih.
Oh, Justru malah oknum dipakai ya, buat oknum. dana pribadi dia gitu. Ya, oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nah, tapi kalau di kita nggak mau, kita buat Oh, total. full total lingkungan aja. Emang berapa nominalnya dapatnya? Per bulan ya? Iya. Kalau waktu itu kan dari 2 juta, terus sekarang naik jadi 2.500.000. Oke. Jadi sekarang ini udah menjabat berapa lama ini teh? Ya sekitar 6 bulan, 7 bulan gitulah. Harus siap sedia ini dong kalau misalkan ada urusan warga diketokin malam-malam. Pasti dong. Waktu kemarin tuh Heeh. orang meninggal jam 4 subuh. Heeh. Ya udah kita terpaksa bangun. Sekalian Ya, sholat Pak RT, subuh. Iya. heeh. Oh ya Allah. Dia jadi ketua RT ya kerjanya sih 24 jam. Iya. Tapi ya kerjanya kalau misalnya ada laporan warga aja. Kalau nggak ada ya udah kita santai aja. Dan kalau enggak ya ngurusin kuliahnya ya kan. Urusan kuliahnya gitu. Heeh. Sebetulnya cita-citanya pengen jadi apa sebetulnya? Cita-citanya sih sebenarnya ya Heeh. pengennya sih jadi gubernur Oh, ke depannya. ke depannya. Cita-cita Iya, pengen jadi gubernur di Jakarta. di Jakarta. Bismillah ya. Ya. Sejauh ini pernah di demo nggak jadi RT? Wah, nggak pernah ya. Nah ya, Iya, berarti selama ini rapotnya memuaskan. Iya, karena itu sih kita sangat menjaga sekali transparansi. Kalau warga nggak percaya ya nggak bakal bisa terlaksana seperti ini gitu. Dan sekarang tinggal masih sama orang tua. Masih sama orang tua. Respon orang tua pas nyalon gimana? Jadi paslon. Seneng banget sih. Hmm. Karena kan orang tua juga ya support juga dari belakang. Makanya sekarang jadi mentor saya, penasehat saya. Saya mau ada program apa, ya saya curhatnya sama dia gitu. Kesehariannya apa ayah ibu? Profesi? Kesehariannya kerja di BUMN. Oh, sampai sekarang masih kerja ya setiap Sampai hari. saat ini masih kerja. Masya Allah. Ibu di rumah. Ibu di rumah. Ibu rumah tangga ya. Masya Allah. Berapa bersaudara? Mas Ahdan? Saya 2 bersaudara. Nomor? Nomor kedua. Alhamdulillah. Pernah diremehin orang nggak misalkan? Alah bocah so tahu ngatur-ngatur segala macem. Kalau diremehin gitu sih, saya namanya jadi ketua RT ya. Saya sebagai anak-anak muda ya cukup membuktikan aja sih kalau ada Gak usah orang. baperan juga ya. Gak usah baperan, santai aja, namanya warga kan pasti ada yang cerewet, Iya. ada yang kalem kan. Ada yang julid. Nah, apalagi Julid doang tapi nggak ada kontribusinya. Nah, Up. ya itu banyak, Banyak. banyak. Jadi orang ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, tapi ketika kerja bakti malah diem aja. Itu banyak. Ya Allah. Tapi ya kita jadi pelayan warga ya kita harus mengertilah sifat-sifat mereka. Masya Allah. Dan Alhamdulillah nih, ini keren banget. Dari umur 19 udah meniti karir di bidang politik. Ini Masya Allah. Kita penasaran sih ke depannya kayak gimana. Masih ada banyak yang pengen kau tanyain. Kalian jangan kemana-mana dulu. Tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu ada. Kita sih sebagai RT menjadi penengah. Kita harus tahu dulu nih problem. Duduk perkaranya gimana? Ya perkaranya gimana, terus maunya seperti apa gitu. Masa mau berantem terus? Udah gede kayak malu ya. Ya kita sih ngenakeun. pengen ya cukup dihormati lah sebagai ketua RT. Kalau kita minta berdamai, ya berdamai aja lah. Apalagi kan rumahnya deketan, masa mau berantem terus? Iya. Gitu.